Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Ica Afriani, NPM 1810102043, akan mempresentasikan proposal tugas akhir bab 1-3 milik saya, yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang penelitian. Sebuah perusahaan dibangun dengan tujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku bisnis dalam suatu perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan agar tetap kokoh berdiri dan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan serta terhindar dari ancaman kebangkrutan. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah adanya pesaing. Maka dari itu, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain agar tetap dapat bertahan dan bergerak maju mengalahkan para pesaingnya. Nilai perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan, maka akan semakin baik pula para investor menilai perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak akan ragu untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kinerja keuangan. Menurut penelitian terdahulu, kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain kinerja keuangan, faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri ini merupakan tindakan suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan didirikan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan pokoknya menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga dalam penelitian ini nanti akan menggunakan data dari perusahaan yang bergerak di bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam. Kemudian kita masuk pada identifikasi masalah. Yang pertama, beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan rasio profitabilitas sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, beberapa penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi memiliki hasil yang berbeda untuk sektor perusahaan yang berbeda. Kemudian, rumusan masalah dan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan mempengaruhi kinerja keuangannya? Yang ketiga, bagaimana CSR memoderasi kinerja keuangan dalam mempengaruhi nilai perusahaan? Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi. Selanjutnya, kita masuk pada manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis sendiri ini adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain yang pertama, dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi. Dan yang ketiga, dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah
dengan memberikan kontribusi pemikiran terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri ini adalah manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain yang pertama, dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pembaca terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan Universitas Tidar. Dan yang ketiga, dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi bagi perusahaan-perusahaan secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum. Kemudian, kita masuk pada kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian pustaka mengenai kinerja keuangan. Menurut Putri tahun 2009, ada dua macam kinerja yang dapat diukur dalam berbagai penelitian, yaitu kinerja operasi dan kinerja pasar. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang terlihat pada laporan keuangannya. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu. Yang kedua, rasio profitabilitas. Menurut Andriani tahun 2017, profitabilitas ini terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. Yang ketiga adalah rasio likuiditas. Menurut Rianto tahun 2008, likuiditas berarti kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Yang selanjutnya masih terkait dengan kajian pustaka, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Peran CSR sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dikarenakan perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. CSR menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya terkait nilai perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan tersebut digunakan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan, maka pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya akan lebih makmur atau menjadi semakin kaya. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, terkait dengan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sampel dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan teknik sampling yang anggota sampelnya dipilih secara khusus berdasarkan kriteria. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan selama tahun 2017 sampai 2019. Dan yang keempat, perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, analisis regresi berganda adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel, yaitu variabel dependen, jika nilai variabel yang lain berhubungan dengan variabel lainnya sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, uji parsial. Uji parsial bertujuan untuk mengetahui signifikansi setiap variabel independen dalam mengaruhi variabel dependen. Dan yang ketiga, uji analisis regresi moderasi. Bertujuan untuk mengetahui apakah rasio profitabilitas dan likuiditas mampu moderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.